Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fanas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhat. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanna fid din, azzani Allahu wa iyyakum. Kita masih berada pada pembahasan hadis yang ke-17 dari kitab Bahjatu Qulubil Abrar, yakni hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwalah kepada Allah tabaraka wa ta'ala dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Dan susulilah, ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan yang baik itu menghapuskan perbuatan yang buruk. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan pergaulilah manusia, bermuamalahlah dengan manusia dengan muamalah yang baik, yang hasan. Naam. Ikhwanna fid din, azzani Allahu wa iyyakum. Kemarin sudah kita bahas beberapa hal yang berkaitan dengan hadis ini. Dan kita sampai pada pembahasan tentang amalan-amalan kebaikan yang dapat menghapus amalan-amalan keburukan. Maka selanjutnya kita lihat perkataan Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimana wa rahimahullah. Thumma lamma kana al-'abdu la budda an yahsula minhu taqsirun fi huquqit taqwa wa wajibatiha, amara sallallahu alaihi wasallama bima yadfa'u dhalika wa yamhuhu wa huwa ayyutbi'al hasanatas sayyi'ah. Ini penggalan terakhir yang kita bacakan pada pertemuan yang lalu. Yaitu kata Syekh, kemudian tatkala seorang manusia atau seorang hamba itu dia pasti ada padanya kekurangan-kekurangan dalam menunaikan hak-hak takwa dan menunaikan kewajiban-kewajibannya, kekurangannya, kelemahannya, ketidakmampuannya dalam menyempurnakan ibadah kepada Allah dan menyempurnakan hak-hak takwa, maka amara sallallahu alaihi wasallam bima yadfa'u dzalika wa yamhuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk melakukan
amalan-amalan yang dapat menolak atau menghilangkan dan menghapus amalan-amalan atau kekurangan-kekurangannya dalam menjalankan ketaatan itu. Naam. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing umatnya dengan keterbatasan umatnya dalam melakukan pengabdian kepada Allah, sehingga mereka rentan terjatuh dalam kemaksiatan, baik kecil maupun besar, sengaja atau tidak. Begitu pula mereka rentan lemah dalam melakukan kewajiban-kewajiban mereka. Maka Rasulullah membimbing supaya ada amalan-amalan yang kiranya bisa menambal kekurangan-kekurangan tersebut. Ya. Nah, kata Asy-Syaikh, amalan-amalan yang kiranya bisa menambal itu adalah ayyutbi al-hasanata sayyi'ah. Susuli kekurangan-kekurangan itu. Susuli amalan-amalan jelek yang seseorang terjatuh padanya itu dengan melakukan amalan-amalan kebaikan. Nah, pada pembahasan yang lalu kita sampai di sini bahasannya. Ya. Maka ikhwan, kemudian di sini Syekh menjelaskan, kalau di dalam hadis Rasulullah mengatakan wa atbi'is sayyi'atal hasanah, susulilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Mungkin tergambar dalam benak kita, kalau begitu perbuatan yang baik itu apa saja? Ya. Apakah perbuatan yang baik itu punya batasan-batasan tertentu? Baik pada jenisnya atau pada sifatnya? Atau perbuatan yang baik itu yang bagaimana? Dan di mana batasan ukuran kebaikan itu? Apakah kebaikan itu kembali diukur, ditakar dengan akal manusia, dengan pemikiran manusia, dengan pendapat manusia, atau tidak? Atau apa standarnya? Sebab itu ya kawan, kita katakan kebaikan itu semata-mata tidak bisa diukur dengan akal manusia. Nah, sebagaimana telah berlalu dalam pelajaran-pelajaran yang kita lalui bahwa akal manusia itu terbatas. Tingkat kecerdasan manusia pun bertingkat-tingkat. Latar belakang mereka pun berbeda-beda. Sebab itu pandangan mereka terhadap suatu perkara kebaikan juga berbeda-beda. Bisa jadi menurut si A baik, menurut si B tidak. Ya. Bisa jadi menurut si B itu adalah baik, menurut si A belum tentu. Dan seterusnya sebagaimana kalaulah kebaikan itu dikembalikan kepada akal manusia, maka kesimpulannya sebagaimana yang pernah Ana singgung, bahwa tidak ada kebenaran mutlak. Ya, karena kebenaran itu kemudian dikembalikan kepada cara pandang masing-masing. Ya. Tetapi bukan itu kebaikan dalam pandangan syariat, dan bukan itu kebaikan yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Syekh, wal hasanah, sementara kebaikan itu adalah ismun jami' likulli ma yuqarribu ila Allah ta'ala. Kebaikan itu adalah nama yang mengumpulkan semua amalan yang mendekatkan kepada Allah. Singkatnya, amalan apa saja yang mendekatkan kepada Allah, maka itulah kebaikan. Ya, itulah yang namanya kebaikan. Berarti kalau amalan yang mendekatkan kepada Allah itu disebut dengan kebaikan, otomatis kebaikan itu harus dikembalikan kepada timbangan syariat. Karena syariatlah yang menentukan bahwa amalan ini mendekatkan kepada Allah, amalan ini menjauhkan dari Allah. Ya. Iya kan? Nah, artinya begini, logikanya ikhwan, kalau dalam kehidupan manusia,
Anda ingin melakukan upaya-upaya untuk mendekatkan diri kepada seseorang, pendekatan. Otomatis Anda melakukan perkara yang dianggap oleh orang itu baik. Supaya dia bisa cinta dengan antum, dia bisa sayang, dia bisa respon positif, dan dia memang bisa membangun hubungan dekat dengan Anda. Kenapa? Karena Anda melakukan hal-hal yang dalam pandangan dia itu baik. Makanya dia senangi. Maka standarnya menurut dia. Iya. Tidak bisa Anda melakukan suatu hal yang dianggap baik menurut Anda atau menurut si B. Sementara Anda ini dengan amalan itu hendak mendekatkan diri kepada si A. Padahal belum tentu yang menurut si B itu baik, si A mengatakan baik. Maka bisa jadi begitu Anda sudah susah-susah payah melakukan pendekatan dengan amalan-amalan baik menurut konsep si B, ternyata si A menolaknya karena dia mengatakan, oh ini tidak bagus. Ya. Paham ya? Maka kebaikan harus menurut dia. Dengan begitu dia akan dekat dengan Anda. Nah sekarang adalah perkara ibadah. Anda hendak mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Maka Anda harus melakukan kebaikan-kebaikan yang dalam pandangan syariat itu adalah baik. Agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan ini baik. Kemudian Allah Tabaraka wa ta'ala menerima amal kebaikan Anda. Dan dengan demikian Anda bisa dekat dengan Allah. Ya. Mafhum ya? Nah, maka dari itu konsep kebaikan itu kembali kepada pandangan syariat. Akhwana fiddin azzani Allah wa iyyakum. Perhatikan di sini Syekh memberikan konsep yang umum sekali. Definisi yang sangat umum yaitu ismun jami'un likulli ma yuqarribu ila Allah ta'ala. Nama yang menghimpun atau mencakup segala perkara yang mendekatkan diri kepada Allah. Ya, itu namanya kebaikan. Amalan apa saja yang mendekatkan diri kepada Allah itu kebaikan. Oleh sebab itu, kebaikan itu adalah amalan-amalan yang dalam tinjauan syariat dikatakan sebagai kebaikan. Nah, sebab itu walaupun manusia mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu amalan, tetapi amalan itu dianggap dalam pandangan syariat tidak baik, maka dia tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah dengannya. Maka kita katakan, kesyirikan itu mendekatkan diri kepada Allah atau bukan? Berarti dia bukan ibadah. Dia tidak termasuk kebaikan. Ya. Kebid'ahan itu mendekatkan diri kepada Allah atau tidak? Tidak. Maka dari itu kebid'ahan itu bukan kebaikan. Walaupun manusia menganggapnya baik. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menganggapnya baik. Maka disebutkan di dalam kitab Al-I'tisam oleh Al-Imam Asy-Syatibi, ditahqiq oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizana wa hafizahullah, itu ada satu athar yang mengatakan bahwa tidaklah seorang hamba dia bersemangat menambahkan ketaatannya kepada Allah atau beribadah kepada Allah dengan kebid'ahan, melainkan dia semakin jauh dari Allah. Seorang beribadah semakin khusyuk, semakin meningkatkan ibadahnya, memperbanyak ibadahnya, tetapi ibadah itu tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka bukan dia mendekat kepada Allah, tapi dia semakin jauh. Paham? Kenapa? Karena dia semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan apa-apa yang tidak Allah cintai. Dia mendekatkan diri kepada Allah dengan apa-apa yang tidak Allah sukai. Ya. Maka otomatis dia tidak bisa dekat dengan Allah. Di dalam kehidupan dunia saja antara makhluk, Anda melakukan suatu hal yang semakin dibenci oleh seseorang, maka Anda tidak akan bisa dekat dengan orang itu. Semakin Anda berusaha melakukan pendekatan dengan seseorang, tetapi Anda lakukan hal-hal yang tidak dia sukai, melainkan semakin jauh pula Anda darinya. Sahih. Nah, maka dari itulah seorang hamba yang mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla semakin bersemangat. Tetapi dengan amalan yang bid'ah, maka dia akan semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla. Maka antum lihat ada orang yang beribadah kepada Allah khusyuk sekali. Ya, dia mendapatkan kenikmatan sekali dalam ibadah itu. Tetapi dengan amalan yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasul, maka ketahuilah orang ini
Walaupun dohirnya seolah-olah dia ini mendekatkan diri kepada Allah, tetapi hakikatnya orang ini semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yushaqiqir rasulah min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Surat An-Nisa ayat 115. Barang siapa yang mendurhakai Rasul setelah datang kepadanya penjelasan, keterangan-keterangan, bukti-bukti yang nyata. Wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan yang lain selain dari jalan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, nuwallihi ma tawalla. Apa kata Allah? Kami biarkan dia leluasa lezat nikmat dalam penyimpangan yang dia geluti itu. Ya. Dia sesat, semakin merasa nikmat. Ya. Semakin jauh dari Allah, semakin merasa lezat dalam aktivitasnya itu. Sampai dia khusyuk. Loh Ustadz, kenapa begitu? Itu adalah salah satu hukuman Allah kepadanya supaya dia tidak bisa keluar dari penyimpangan itu. Ya. Nah, setiap orang yang menyimpang dan merasa lezat dalam penyimpangan, dia tidak akan pernah keluar dari penyimpangan. Kenapa? Karena pintu untuk seseorang bertaubat dari suatu kemaksiatan adalah ketika dia tidak nyaman dengan kemaksiatan itu. Bagaimana orang lagi nyaman-nyaman dia mau tinggalkan? Gak mungkin. Ya. Iya kan? Antum lagi nyaman-nyaman melakukan suatu amalan, disuruh tinggalkan. Mau gak? Gak mau. Tapi kalau antum tidak nyaman dalam suatu amalan, walaupun gak disuruh tinggalkan, pasti antum tinggalkan. Ya. Maka salah satu hukuman Allah kepada orang-orang yang menyimpang, yang beribadah kepada Allah, selain dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Allah memberikan mereka rasa nikmat dalam penyimpangannya itu, supaya dia susah keluar darinya. Dia apa? Susah keluar darinya. Sampai-sampai ada saja alasan yang direkayasa olehnya untuk membenarkan. Kadang-kadang timbangannya dunia. Ya. Ada orang bilang, dulu saya waktu belum lakukan amalan ini, saya itu fakir. Tapi begitu saya lakukan amalan ini, oh Masya Allah, rizki saya makin banyak. Ya, senang dia. Ya, lezat dalam penyimpangan. Dulu saya belum ikut jamaah ini, oh Masya Allah saya susah. Waktu saya ikut jamaah ini, Masya Allah, ada saja rizki. Ya. Sampai-sampai saya pernah bertengkar sama istri. Ya, ada cerita ya. Cerita ini ya tentunya akal sehat gak bisa menerimanya. Tetapi ya ini cerita yang ma'ruf. Di kalangan para mubtadi'in. Akhwana fiddina azani Allah wa iyyakum. Ada cerita, katakan begini satu orang. Ada dua orang. Suami istri. Sudah saatnya mereka harus melakukan khuruj fisabilillah. Tapi khuruj fisabilillah dalam tanda kutip. Ya. Konsepnya konsep orang yang mau berangkat, ya, bukan konsep syariat, ya. Nah. Maka sang wanita ini waktunya mau keluar juga, mau pergi juga. Suami juga waktunya mau pergi, mereka punya bayi. Akhirnya bertengkar. Sang istri bilang, "Tidak, ini waktunya saya mau dapat pahala juga." Bayangkan, debu-debu yang menempel di kaki-kaki ini gak kuat hitung amalannya oleh malaikat. Malaikat pakai kalkulator gak sanggup. Ya. Nah, gak sanggup hitung amalan-amalan ya, yang katanya fisabilillah ini berdasarkan jumlah debu yang menempel di kaki-kakinya. Dan itu pun gak sanggup malaikat, subhanallah. Ya. Ini pelecehan terhadap Allah Azza wa Jalla. Ya. Bukan hanya pelecehan terhadap malaikat, pelecehan terhadap Allah. Kenapa ya ikhwan? Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan kiraman katibin. Ya. Ya'lamuna ma taf'alun. Allah mempunyai malaikat-malaikat yang mulia yang senantiasa mencatat amalan-amalan kalian. Mereka mengetahui apa-apa yang kalian lakukan. Kok ini ada malaikat gak tahu tuh loh. Gak sampai gak bisa hitung. Berarti ayat ini salah loh. Antum perlu ganti ayatnya. Ya. Makanya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Istri berebutan, suami berebutan. Akhirnya pokoknya suami gak boleh, saya harus pergi. Sudah waktunya. Nah istri bilang, yaudah kalau kamu pergi, saya juga pergi. Maka begitu suami pergi, istri juga pergi. Tinggalkan bayi mereka dalam ayunan. Tapi pergi.
Sampai 40 hari, pulang bayinya masih sehat, segar lagi, nangis-nangis di ayunan. Luar biasa. Ini amalan yang menyebabkan khusyuk di dalam amalan tersebut. Dengan cerita-cerita khurafat. Sehingga dia merasa lezat, ini benar. Orang lain yang dengar, luar biasa karamah amalan ini lakukan lagi. Luar biasa karamah amalan ini, luar biasa, lakukan lagi. Sampai mereka sesat dalam amalan-amalan yang mereka lakukan. Dan tidak mau keluar darinya. Loh, bagaimana orang kalau tidur bisa lihat surga, tidur bisa lihat neraka, ya lezat. Mau terus dia dengan zikir itu. Apalagi ada zikir amalan anti mati. Ya. Zikir tidak bisa mati. Mau orang. Ya. Nah, ini bentuk-bentuk penyimpangan yang kemudian seseorang itu dia lakukan dengan persepsinya bahwa ini adalah kebaikan. Lalu dia takar kebaikan itu dengan takarannya, dengan standarnya, dengan cara pikirnya. Bukan dengan standar syariat. Maka dari itulah dia anggap kebaikan, dia lakukan terus-menerus. Dia rasa lezat di dalamnya, nikmat di dalamnya. Sampai akhirnya dia tidak bisa keluar dari amalan tersebut. Nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dia nikmat, sesat, lezat dalam penyimpangannya tersebut. Itu di dunia ya kata Allah Azza wa Jalla. Di akhirat apa? Wa nuslihi jahannam. Kami masukkan dia ke dalam jahannam di akhirat. Wa sa'at masira. Dan jahannam itu adalah sejelek-jeleknya tempat kembali. Akhwana fid din azani Allah wa iyyakum. Sampai di sini antum paham definisi kebaikan ya. Kemudian kata Syekh, wa a'dhamul hasanati dafi'ati lis-sayyi'ati at-taubatun nasuhah wal istighfar wal inabatu ila Allah bi dzikrihi wa hubbihi wa khawfihi wa rajaihi wa tama'i fihi wa fi fadlihi kulli waqtin. Wa a'dhamu hasanati da'ifa lis-sayyi'ah, dan kebaikan-kebaikan yang paling utama yang bisa menolak kejelekan-kejelekan, kebaikan yang paling agung, kebaikan yang paling utama yang dapat menolak dengan kebaikan itu kejelekan-kejelekan yang dilakukan oleh seseorang adalah, kata Syekh, pertama at-taubatun nasuhah, taubat nasuhah. Taubat nasuhah. Apa itu taubat nasuhah ya ikhwan? Bahasa umumnya, bebasnya itu taubat sungguh-sungguh ya. Taubat nasuhah sendiri ini ada sebagian ulama mengatakan dinamakan taubatun nasuhah karena ini dinisbatkan kepada nama seseorang, namanya nasuhah. Ya. Naam. Tetapi guru ana Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizana wa hafizallah mengatakan ini kisah dhaif. Yang jelas taubatun nasuha itu adalah taubat yang sungguh-sungguh. Ya. Yang mempunyai syarat-syarat. Mempunyai syarat-syarat. Apa itu syarat-syarat taubatun nasuha? Kita buat catatan di sini ya. Ta'liq. Karena Syekh mengatakan at-taubatun nasuhah, taubat nasuhah, amalan kebaikan yang paling utama yang bisa menolak atau menyingkirkan, menghapus amalan-amalan kejelekan. Lalu kita beri catatan, taubatan nasuhah itu mempunyai syarat-syarat. Apabila tidak terpenuhi syaratnya, maka taubatnya belum bisa dikatakan taubat nasuhah. Ya. Kalau terpenuhi syaratnya, maka dikatakan taubat itu taubatun nasuhah. Naam. Syarat yang pertama berhenti dari melakukan sebuah kemaksiatan tersebut atau dosa itu. Yang kedua menyesali. Menyesali. Karena kalau seorang berhenti dari sebuah kemaksiatan karena keterpaksaan, itu bukan taubat nasuhah. Atau seorang berhenti dari kemaksiatan karena tidak berdaya untuk melakukannya lagi, itu bukan taubatun nasuhah. Ya. Ada orang kelihatan dia misalnya dulu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu misalnya dia peminum kelas berat, ya, peminum luar biasa.
Tapi akhirnya dia tinggalkan minuman. Kita tanya, antum minum khamar? Oh, sudah tidak minum khamar. Berapa? Saya sudah sekitar 5, 7, 8 tahun sudah tidak minum khamar. Sama sekali tidak pernah. Oh, bagus. Kenapa? Saya dilarang sama dokter, Pak Ustaz. Nah, ya. Saya dilarang sama dokter. Ini katakan taubat enggak? Bukan. Ini bukan taubatun nasuha. Memang dia berhenti. Benar. Ya. Tapi dasar berhentinya itu bukan karena Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi karena kesehatan jasmaninya. Ya. Makanya dari itu syarat taubat yang pertama adalah berhenti, yang kedua menyesali. Ada orang juga bertobat dari kemaksiatan. Tapi dia tidak menyesali. Dalam artian dia berhenti. Tapi dia bangga. Bangga dengan sebuah kemaksiatan. Ceritakan kehebatan-kehebatannya dalam kemaksiatan itu. Iya. Ini memang sudah berhenti. Tapi tidak ada penyesalan atas kemaksiatan yang dia lakukan itu. Ini memenuhi syarat apa tidak? Tidak memenuhi syarat. Maka kita katakan berhenti, yang kedua menyesali. Apa? Menyesali. Dengan penyesalan yang mendalam. Benar-benar menyesal. Yang ketiga, berjanji untuk bertekad kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Artinya kalau suatu saat dia terjatuh dalam dosa yang sama, tapi bukan karena kesengajaan, ini luar daripada keinginannya. Makanya dia bisa dikatakan saja bertobat. Ya, dia sudah berusaha kuat untuk tidak melakukannya lagi, bertekad kuat, berusaha kuat untuk tidak melakukan lagi kemaksiatan tersebut. Tapi yang namanya manusia terkadang karena kelemahannya, dia juga terseret dalam dosa yang sama. Ya. Mafhum ya? Dalam dosa yang sama. Ada orang dalam dosa yang lain, tapi ada orang yang dalam dosa yang sama, bahkan berkali-kali. Sebab itu ada para salaf ditanya, sampai kapan seseorang bertobat? Sampai kapan? Dikatakan sampai mati. Bagaimana kalau dia melakukan kemaksiatan lagi? Taubat lagi. Dia lakukan lagi, taubat lagi. Loh, ini kan sudah lakukan lagi, taubat lagi. Sampai kapan? Sampai mati. Ya, begitu. Karena apa? Karena keterbatasan dan kelemahannya anak Adam yang sering terjatuh dalam kemaksiatan. Ya. Bahkan sampai-sampai datang dalam hadis disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah di dalam Al-Kabair. Kitab beliau dosa-dosa besar. Jadi Al-Kabair itu ada Al-Kabair Al-Imam Ad-Dahabi, ada Al-Kabairnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini bagus sekali. Al-Kabair Syekh Muhammad ini bagus, sederhana dan bagus sekali. Ya, nah, mudah-mudahan suatu saat kita bisa mengkajinya di majelis kita ini insyaallah. Nah, disebutkan di situ sebuah athar bahwa kalaulah seandainya manusia ini tidak pernah bertaubat, maka aku khawatirkan kepada mereka suatu penyakit yang lebih besar, yaitu apa? Al-ujub. Karena kalau orang tidak pernah berdosa itu ujub, akhirnya merasa dirinya mulia, bagus, ya, merasa dirinya hebat. Antum tahu bagaimana kekufuran iblis, laknatullah alaih. Ya karena ujub tadi. Merasa dirinya mulia. Kenapa iblis merasa dirinya mulia? Iblis ini tadinya makhluk yang saleh. Tinggal juga di langit. Ya, makhluk saleh. Tapi suatu ketika bumi ini berada dalam kekacauan. Ratusan tahun sudahlah bumi ini diciptakan oleh Allah. Sebelum Allah menciptakan penghuninya, itu bumi ini masih dihuni oleh bangsa jin. Ya. Maka terjadilah perang di antara bangsa jin. Kekacauan. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para malaikat untuk menyelesaikan peperangan mereka itu. Nah, pasukan yang diutus oleh Allah, para malaikat ini pimpinannya adalah iblis. Maka di dalam misi tersebut, iblis berhasil. Damai ini bumi, kembali lagi ke sisi Allah. Iblis ini merasa bangga, sudah merasa hebat, bahwa pernah memimpin para malaikat
dan sukses. Ya. Lalu mendapatkan berita bahwa Allah akan menciptakan makhluk di muka bumi yang jadi khalifah. Iblis mulai rasa percaya diri. Karena sudah punya jasa, pasti yang jadi khalifah itu dia. Nah, ya kan? Nah, dia punya jasa di bumi. Punya jasa di bumi dan dia juga orang yang pernah sukses dan seterusnya, maka dia sudah punya iming-iming bahwa dia harus jadi khalifah di muka bumi. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam. Ya. Maka apa? Marahlah iblis. Ya. Tapi apa yang memacu dia untuk itu? Pertama, kesombongan. Ujub. Ya. Dan ini juga ketika dia berargumen di hadapan Allah juga dia terang-terangan mengatakan kesombongan. Dia mengatakan ana khairum min, saya lebih baik dari dia, lebih baik dari Adam. Kesombongan ya. Maka kalaulah sekiranya manusia ini tidak berdosa, maka ada penyakit yang paling ditakutkan oleh Rasulullah atas mereka. Yaitu apa? Al-ujub, sombong. Ya. Maka ikhwana fiddin azzani Allah wa iyyakum. Ini 3 syarat. Taubat seorang hamba dikatakan taubat nasuha. Apabila kemaksiatan yang dilakukan olehnya itu adalah kemaksiatan yang berkaitan dengan hak-hak Allah saja. Ya. Kemaksiatan yang berkaitan dengan hak-hak Allah, maka taubatnya 3 saja. Loh Ustaz, kemaksiatan itu ada berkaitan dengan hak manusia lagi? Ya ada. Ada kemaksiatan yang berkaitan dengan hak Allah, ada kemaksiatan yang berkaitan dengan hak makhluk manusia. Ya. Seperti apa? Yang berkaitan dengan hak Allah, ya seperti khamar, minum khamar. Itu kemaksiatan dengan Allah saja. Ya. Tapi yang berkaitan dengan manusia, merampas hak orang lain. Menggibah, memfitnah. Berkaitan dengan hak orang lain. Ya. Nah kalau kemaksiatan itu, perhatikan sekali lagi. Kalau kemaksiatan itu adalah kemaksiatan yang hanya berhubungan antara seorang hamba dengan Allah Azza wa Jal, maka tobatnya 3 saja. Berhenti, menyesali, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Namun, kalaulah kemaksiatan yang dilakukan olehnya itu berkaitan dengan hak-hak anak Adam, hak orang lain, maka syaratnya tambah 1. Yaitu harus meminta kehalalan dari orang tersebut. Meminta apa? Kehalalan dari orang tersebut. Kalau antum pernah rampas barangnya, dikembalikan. Ya. Kalau antum pernah mendolimi dia, maka meminta maaf. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, apabila belum terpenuhi 4 syarat ini, kalau kemaksiatan itu adalah berkaitan dengan hak anak Adam, maka taubatnya belum dikatakan taubat nasuha. Secara dohir, dia belum memenuhi persyaratan dan dia dikatakan belum bertobat. Ya. Mafhum ya? Nah. Kalau dikatakan Ustadz, nanti bagaimana kalau berkaitan dengan hak anak Adam, kita meminta maaf, kemudian dia terjadi mudarat yang lebih besar, gimana? Ya, kalau seperti ini, maka meninggalkan kemudaratan yang lebih besar itu lebih utama. Ya, jadi Anda tidak perlu sampai tingkat berhadapan dengannya meminta maaf, tetapi Anda cukup berdoa kepadanya, memohonkan ampunan untuk orang tersebut. Ya, bila perlu antum bersedekah atas namanya untuk melakukan amal-amal saleh, ya, dan seterusnya. Nah, ada permasalahan lain. Bagaimana Ustadz kalau sekiranya kesalahan yang dilakukan oleh seseorang itu adalah kesalahan yang berupa penyimpangan-penyimpangan dalam beragama? Ya. Kemaksiatan berupa penyimpangan-penyimpangan dalam beragama. Kalau kasusnya seperti ini, maka ada 2. Kalau dia hanya pengikut saja, awam dari kalangan orang-orang yang menyimpang itu, ya, sekedar terlibat dan dia awamnya saja, maka ketika dia bertobat sudah selesai. Tinggalkan, berhenti, menyesali,
tidak mengulangi lagi. Sudah cukup. Ya. Tapi kalau sekiranya dia adalah da'i, orang-orang yang mengajak kepada firqah-firqah yang sesat, ya, kepada bentuk-bentuk penyimpangan, maka ditambah satu syarat, yaitu dia harus menjelaskan ke publik tentang penyimpangan firqah yang dia pernah ada padanya. Ya. Mafhum ya? Makanya dari itu kita tidak terima kalau ada orang dia mengatakan dulu, misalnya kita tahu bahwa si fulan ini dulu dia pernah terlibat dalam firqah yang sesat, kelompok-kelompok yang menyimpang misalnya. Kemudian dia sudah bertobat, tapi dia tidak pernah mengumumkan, tidak pernah membantah kelompok-kelompok yang menyimpang itu. Dan dia tidak pernah mengumumkan penyesalannya terhadap sikap dia dalam membela kelompok yang menyimpang itu, maka kondisi orang seperti ini kita katakan taubatnya tidak diterima secara zahir. Secara apa? Zahir. Kalau secara batin urusan dia dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Paham ya, ikhwan? Kita tidak menghukumi batin seseorang. Kita tidak diperintahkan untuk masuk di dalam hati seseorang, periksa ini hatinya benar apa tidak benar. Kita tidak diperintahkan untuk belah dada seseorang, memeriksa bagaimana hatinya, tidak. Paham? Tetapi kita menghukumi seseorang berdasarkan dohirnya. Ya. Misalnya dulu seseorang pernah terlibat di dalam kelompok pemberontak, radikalisme misalnya, takfiri, memiliki paham pengkafiran terhadap kaum muslimin. Lalu di akhir kemudian dia bergabung dengan dakwah sunnah, berada di atas manhaj salaf, bergabung dengan teman-teman yang mendakwakan akidah ahlu sunnati wal jamaah misalnya. Tapi dia tidak pernah berbicara tentang penyimpangan kelompok yang dia pernah berada di dalamnya. Dia juga tidak pernah menyesali perbuatannya di publik atas dakwah-dakwah yang dulu dia serukan berupa dakwah-dakwah kesesatan. Maka kita katakan orang ini berhenti dan tidak boleh berdakwah bersama dengan kita karena orang ini secara zahir taubatnya belum diterima. Ya, mafhum ya? Ini manhaj ahlus sunnati wal jamaah. Lu Ustaz taubat dia kan urusan dia dengan Allah. Iya benar. Tapi Allah memberikan syarat-syarat secara zahir yang harus dipenuhi. Ya kan? Kalau urusan batin, kembalikan dia kepada Allah. Itu dia dengan Allah urusannya. Sama dengan Anda sholat. Allah tabaraka wa ta'ala memberikan syarat-syarat supaya sholat Anda itu diterima. Tapi kalau Anda sholat tanpa melakukan syarat-syaratnya secara dohir, kita katakan sholat Anda tidak diterima. Sahih. Misalnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan syarat-syarat. Yaitu apa? Di antara syarat-syarat sholat, sahnya sholat itu menghadap kiblat, berwudu, menutup aurat. Ya? Nah, lalu Anda sholat tidak menghadap ke arah kiblat. Lalu kita katakan sholatnya tidak diterima. Jangan Ustaz, antum tidak tahu hatinya. Dia khusyuk sholat nih kepada Allah. Kita katakan ya khusyuk dia dan tidak itu urusan lain. Tapi dia tidak menghadap ke arah kiblat. Dohirnya sholatnya ini batil. Mafhum ya ikhwan? Atau dia sholat tanpa wudu. Atau dia sholat tidak menutup aurat dalam keadaan dia mampu menutup aurat tapi dia abaikan, tidak mau. Ya kan? Dengan sengaja dia tidak menutup aurat. Lalu dia sholat, kita katakan, si fulan ini sholatnya tidak benar, sholatnya batal, tidak sah sholatnya, tidak diterima oleh Allah. Lalu ada orang yang sanggah kita. Dia katakan, apa Ustadz ini terlalu keras. Tidak benar itu. Ini kan hubungan dia dengan Allah. Ya. Bagaimana Ustadz ini dakwanya kerasnya? Dasar Yamani katanya. Lulusan Yaman keras katanya. Ini batil. Ya. Maka kita katakan, ikhwan, azzani Allahu wa iyyakum, barakallahu fikum. Kita katakan orang ini tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Maka secara zahir kita katakan tidak sah karena Allah dan Rasul mengatakan tidak sah karena dia tidak memenuhi syarat. Adapun urusan batinnya itu urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Mafhum ya? Sebab itu kenapa Ahlus Sunnati wal Jamaah sangat ketat sekali dalam membentengi manhaj ini. Tidak bisa sembarangan menerima orang untuk berdakwah bersama dengan mereka. Harus selektif. Jangan sampai dia sudah bergabung dengan kita, dia sudah besar, besok-besok penyakitnya muncul. Justru membuat kekacauan dalam dakwah. Melancarkan syubhat-syubhat. Begitu kita membantahnya, sudah terlambat. Sudah keduluan digandrongi, dicintai sama emak-emak. Misalnya. Ya kan? Udah nggak bisa lagi bubar. Akhirnya apa? Perpecahan demi perpecahan.
Ngafum ya ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Inilah syarat-syarat taubat. Kalau dikatakan Ustadz, apakah ada syarat-syarat sempurnanya taubat untuk melengkapi taubat seseorang? Ada. Jadi syarat sah beda dengan syarat sempurna. Ya. Kalau saya sudah sah, tapi sempurna ya belum tentu. Maka bagaimana supaya taubat seseorang semakin baik, semakin sempurna? Susuli dengan melakukan amal-amal soleh. Susuli dengan apa? Melakukan amal-amal soleh. Nah. Taib. Kemudian kata Syekh wal istighfar. Dan apa? Beristighfar. Istighfar itu amal soleh. Kebaikan ya. Istighfar itu kebaikan. Istighfar punya keutamaan yang sangat banyak, ikhwan. Ya, sangat banyak sekali istighfar mempunyai keutamaan. Insyaallah di sini kita tidak uraikan lagi. Kemudian wal inabatu ila Allah bi dzikrihi wa hubbihi. Dan kembali kepada Allah dengan berzikir kepadanya dan mencintainya. Wa khaufihi wa rajaihi, dan takut kepada Allah serta berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Naam. Inabati ila Allah. Al-inabatu ila Allah. Kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Sebagai seorang muslim yang baik agamanya. Yang lurus keadaannya. Dia selalu kembali kepada Allah setiap kali dia melakukan kemaksiatan. Dia selalu kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Naam. Dan apa? Bidzikrihi, dengan berzikir kepada Allah. Membasahi lisannya dengan zikir kepada Allah. Sebagai langkah-langkah untuk dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dari keterlenaannya. Dari ketertidurannya di dalam kemaksiatan. Lalu, wa hubbihi wa khaufihi wa rajaihi. Takut, cinta, takut dan harap kepada Allah. Ikhwan. Seorang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau ditanya kenapa rukun ibadah? Rukun ibadah itu khauf. Rukun ibadah itu cinta, khauf, cinta, takut, roja, harap. Ini rukun ibadah. Ya, rukun ibadah. Apabila seseorang beribadah kepada Allah tidak terpenuhi 3 rukun ini, ibadahnya tidak sah. Ibadah apa saja? Ya. Ibadah-ibadah yang bersifat fisik ya. Sholat, ya, puasa dan seterusnya. Maksudnya gimana Ustaz? Ya misalnya orang sholat itu harus dengan penuh harap. Harapnya maksudnya apa? Harap kalau supaya Allah menerima amal sholatnya itu. Ya. Dia bersedekah, dia berharap supaya Allah menerima amal sedekahnya. Berharap kepada Allah. Dan apa? Takut jangan sampai Allah tidak terima sedekahnya. Takut jangan sampai Allah tidak terima sholatnya. Takut jangan sampai Allah tidak terima puasanya. Sehingga dia berusaha melakukan puasa dengan sebaik-baiknya. Dia berada di antara rasa takut dan rasa harap kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Lalu dalam melakukan ibadah itu dengan penuh rasa cinta. Maka ini ibadah yang memenuhi rukunnya. Sebab kalau orang beribadah kepada Allah tanpa rasa cinta, maka ini namanya dia beribadah dengan kesombongan kepada Allah. Ya, tidak cinta kepada ibadah itu. Keterpaksaan dia dalam melakukan ibadah tersebut. Ya. Atau orang beribadah kepada Allah dengan orang hanya beribadah kepada Allah dengan rasa harap saja. Maka orang ini juga tidak benar. Kenapa? Karena dia tidak akan beramal dan dia akan bermalas-malasan dalam beramal. Karena dia berharap kepada Allah. Allah itu maha baik. Ya. Allah tidak akan menghukumi hamba-hambanya. Allah maha memaaf. Allah memasukkan hamba-hambanya ke surga. Dan seterusnya Allah itu rahmatnya luas. Kan begitu kan? Ya, jadi tidak mau beramal. Duduk-duduk saja lalu mengatakan Allah itu rahmatnya luas. Allah maha baik. Allah akan mengampuni hambanya. Ini cuma berharap. Ada juga takut. Ya, kalau orang beribadah dengan rasa takut saja seolah-olah dia menjadikan Allah itu seperti Allah itu sangat kejam sekali. Allah itu tidak mempunyai sifat rahmah. Nah ini juga keliru. Ini ibadahnya khawarij. Sampai-sampai begitu terjatuh dalam dosa besar langsung kafir.
Langsung apa? Kafir. Iya. Nah, maka ibadah kepada Allah Azza wa Jalla itu dia dibangun di atas 3 rukun, cinta, takut, dan harap. Ya. Nah, ini amalan-amalan soleh, termasuk amalan-amalan soleh yang paling agung yang dapat menghapus dan menolak amalan-amalan buruk. Kemudian kata Syekh, wa tama'i fihi wa fi fadlihi kulli waqtin. Dan bersemangat, berambisi kepada Allah dan untuk mendapatkan karunia Allah. Kulla waqtin, setiap saat. Setiap saat itu seorang harus berambisi untuk mendapatkan rahmat Allah. Ya. Supaya memacu dia, memompa semangatnya untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian kata Syekh rahimana wa rahimahallah wa minas sayyi'at wa minal hasanati allati tad'afa'us sayyi'at. Kalau tadi itu beliau sebutkan apa? Amalan-amalan kebaikan yang paling agung, yang nilainya tinggi. Iya. Amalan kebaikan itu kan bertingkat-tingkat ya. Sama dengan amalan keburukan bertingkat-tingkat. Ada amalan kebaikan-kebaikan yang nilainya paling tinggi, yaitu disebutkan oleh Syekh di sini, yaitu apa? Taubat nasuha, istighfar, kembali kepada Allah dengan berzikir, kembali kepada Allah dengan berzikir, cinta kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, dan semangat berambisi untuk mendapatkan karunia Allah. Itu amal-amal yang nilainya tinggi. Ya. Wa minal hasanati allati tadfa'u sayyi'at, dan di antara amal-amal kebaikan yang bisa menolak amal-amal keburukan yang lain yang nilainya di bawah daripada yang tadi. Yaitu apa? Yang pertama, al-afwu anin nas. Mudah memberikan maaf. Mudah memberikan maaf. Jadi ikhwan, jadi orang itu jangan pendendam. Ya. Kalau ada teman yang salah, sudah tegur kesalahannya saja, sudah selesai. Tanpa harus terbawa-bawa kemana-mana. Ya. Karena apa? Nasihat-menasihati itu dalam rangka menegakkan agama Allah. Jadi ketika teman keliru dinasihati, jangan ini keliru. Sudah selesai. Tidak usah dibawa-bawa. Tidak usah disimpan dalam hati. Ya. Begitu juga teman yang ditegur, tidak usah simpan di hati. Ya. Dia harus bersyukur kepada Allah bahwa ya, alhamdulillah ada teman yang mengingatkan saya, yang menegur saya. Ya, ini karena rasa cinta dia kepada saya. Ya. Nah, yaitu al-afwu anin nas. Yaitu mudah memberi maaf. Wal ihsanu ilal khalqi minal adamiyyi wa ghairihim. Dan berbuat baik kepada makhluk Allah. Baik manusia maupun yang lainnya. Berbuat baik kepada makhluk Allah. Baik manusia maupun yang lainnya. Maksudnya apa? Hewan juga perlu berbuat baik kepadanya. Ya. Samping berbuat baik kepada manusia, berbuat baik kepada hewan. Nah. Wa tafrijul kurubat. Dan melapangkan kesusahan. Wa taisiru alal mu'sirin. Memudahkan orang yang sulit. Wa izalatud darari wal masyaqqah an jami'il alamin. Dan menghilangkan kemudaratan dan kesusahan, kesempitan dari seluruh alam. Jadi apa saja yang ada padanya kesusahan, kemudaratan, jadi hilangkan. Berusaha untuk dihilangkan. Tentu sekemampuan dia. Ya. Ini semua termasuk amalan-amalan baik. Ya, menghilangkan kesusahan, menghilangkan kemudaratan seperti menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan menghilangkan bahaya dari orang lain. Ya. Nah. Qala ta'ala, Allah yang maha tinggi berfirman, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghilangkan keburukan-keburukan. Ya. Surat Hud ayat 114. Ikhwan, kebaikan itu menghilangkan keburukan. Ya, ini metode syariat ya. Metode syariat.
Jadi kalau ada keburukan, lakukan kebaikan. Insya Allah Ta'ala, kebaikan yang kita lakukan itu dia menghapus keburukan. Ya. Tapi kalau mau metode manusia, terbalik. Keburukan menghilangkan kebaikan. Ya. Kalau antum melakukan kebaikan sepanjang masa kepada seseorang, lalu antum suatu saat lakukan sedikit keburukan, maka tamatlah riwayat antum. Tidak ada lagi kebaikan antum sama sekali. Ya. Bahkan kadang-kadang kebaikan antum itu banyak sekali, tidak ternilai sudah. Ya, tetapi begitu ada saja sedikit kekeliruan dan kesalahan, langsung sudah. Antum tuh seolah-olah orang yang paling buruk di muka bumi ini. Itu cara hitung manusia. Itu konsep manusia. Konsep ini terbalik dengan konsep syariat. Ya, kalau syariat tidak. Kebaikan menghilangkan keburukan. Jadi berapa banyak orang dia melakukan keburukan, kalau dia kembali kepada Allah, dia bertobat kepada Allah, dia melakukan kebaikan, maka kelas. Ya, dia orang yang berusaha untuk menjadi baik. Tapi kalau manusia dia melakukan kebaikan yang begitu banyak, lalu dia melakukan suatu keburukan, maka kita katakan khalas. Orang ini orang yang paling buruk, tidak ada kebaikannya sama sekali. Subhanallah, ini manusia. Sifat yang tercela. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, Innal hasanat yudhibna sayyi'ah. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghilangkan keburukan-keburukan. Surat Hud ayat 114. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, As-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wal ramadhanu ilal ramadhani mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Salat yang 5 waktu, antara satu salat dengan salat yang lain, duhur dengan asar, asar dengan maghrib, maghrib dengan isya, isya dengan subuh, subuh dengan apa? Duhur. Kemudian al-jum'atu ilal jum'ati, antara satu Jumat dengan Jumat yang lain. Wa ramadhanu ila ramadhani. Wa ramadhanu ila ramadhana, dan di antara satu Ramadan dengan Ramadan yang lain. Mukaffiratun lima bainahunna, adalah penggugur dosa-dosa bagi orang yang melakukan dosa di antara interval waktu tersebut. Iya. Antara satu Ramadan dengan satu Ramadan, si fulan lakukan kemaksiatan. Ya. Nah, hari Jumat dengan hari Jumat, si fulan melakukan kemaksiatan di interval waktu tersebut. Satu pekan. Duhur dan asar, di antara duhur dan asar, si fulan lakukan kemaksiatan. Di antara interval duhur dan asar. Nah, mafhum? Lalu dia melakukan amalan saleh. Duhur dia lakukan kemaksiatan. Begitu asar dia lakukan salat asar. Amal saleh. Jumat, selesai Jumat dia lakukan kemaksiatan. Begitu terus dalam interval waktu tersebut. Begitu hari Jumat dia lakukan salat Jumat. Amal saleh. Ramadan dia berpuasa 1 bulan full Ramadan. Kemudian setelah lepas Ramadan dia lakukan kemaksiatan interval waktu tersebut 1 tahun lamanya. Kemudian begitu Ramadan lagi dia lakukan lagi puasa Ramadan. Amal saleh. Maka amal-amal saleh itu menggugurkan dosa-dosa yang ada di antaranya itu. Mafhum? Dengan syarat majtunibatil kabair. Apabila dia meninggalkan dosa-dosa besar. Paham ya? Subhanallah. Jadi perhitungan Allah itu di mana? Kebaikan menghapuskan kejelekan-kejelekan. Ya. Padahal lihat loh, kejelekan banyak loh. Kalau dia lakukan itu di antara interval waktu tahunan tuh banyak loh. Ya kan? Pekanan juga banyak. Ya. Nah, tapi dengan amal saleh itu mukaffirah, menggugurkan dosa-dosa yang dia lakukan itu. Sepanjang dosa yang dia lakukan itu bukan dosa besar. Mafhum ya, kawan? Maka di sini kita berikan faedah tambahan. Ana berikan faedah tambahan bahwa hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa dosa besar itu tidak bisa digugurkan dengan sekedar amal soleh. Ya kan? Kalau ada orang yang ceramah mengatakan dosa yang digugurkan itu semua, dosa besar maupun dosa kecil dengan amal soleh, batil. Batil. Ini orang jahil. Kenapa? Karena kalau seandainya dosa besar juga digugurkan dengan amal soleh, lalu untuk apa ada hadis ini? Untuk apa Rasulullah memberikan syarat bahwa majtunibatil kabair? Dengan syarat dia tinggalkan dosa besar, untuk apa? Karena kalau dia lakukan dosa besar pun, maka dosa besar itu akan dihapus juga kan? Lalu untuk apa syaratnya dia harus tinggalkan dosa besar?
Mafhum ikhwan? Ini yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya dosa besar bisa digugurkan juga dengan amal soleh, lalu untuk apa ada taubat nasuha? Untuk apa? Ya kan? Tidak perlu ada taubat. Tidak perlu. Karena dengan melakukan amal soleh, dosanya sudah hilang. Ya kan? Besar maupun kecil. Tapi tidak demikian. Dosa yang digugurkan oleh amal-amal soleh itu adalah dosa-dosa kecil. Sebab itu perlu ada taubatun nasuha. Untuk apa? Untuk menggugurkan dosa-dosa besar. Paham ikhwan? Ini ingat loh, ini mau Ramadan ini. Nanti ada orang yang baca hadis ini lalu mengatakan dosa semuanya diampuni. Besar maupun kecil. Ini bahlul. Ya. Nah, ini jahil kuadrat. Maka ikhwana fiddin azani Allah wa yakum, harus paham. Kemudian kata Syekh, wa kam fin nusus min tartibil maghfirah ala kathirin min at-ta'at. Kata Syekh, berapa banyak ayat-ayat yang menjelaskan adanya ampunan terhadap apa? Dosa-dosa dengan melakukan ketaatan. Jadi banyak nas. Kalau bicara tentang nas itu banyak. Ini Syekh menyebutkan di sini satu ayat dan satu hadis. Ya, hadis yang disebutkan oleh Syekh di sini, Syekh tidak menyebutkan hadis ini dikeluarkan oleh imam siapa, tapi kita katakan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, nah. Makanya ikhwan fillah azza Allah wa iyyakum, kalau bicara tentang nas, maksud dari isyarat Syekh ini bahwa kalau bicara tentang nas, bahwa amal saleh menggugurkan dosa-dosa itu banyak, nasnya banyak. Ya, baik dari hadis maupun dari ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian Syekh melanjutkan ucapan beliau. Kata beliau, wa mimma yukaffirullahu bihil khataya. Dan di antara amal-amal yang dengannya Allah menggugurkan dosa-dosa. Ada amal-amal juga yang Allah menggugurkan dosa-dosa. Tadi saya menyebutkan sebagian-sebagian kan. Nah ini beliau sebutkan sebagian lagi. Kenapa saya menyebutkan begini? Artinya saya ini mengambil poin-poin yang paling sering terjadi dan banyak di antara manusia. Mafhum ya? Yang banyak dihadapi oleh manusia. Lalu beliau katakan, di antara amal-amal yang dengannya Allah menggugurkan dosa-dosa adalah yang pertama al-masaib, musibah-musibah. Ya. Musibah-musibah itu menggugurkan dosa ya. Seorang dia bersabar atasnya, maka menggugurkan dosa-dosa. Fa'innahu, karena sesungguhnya tersebut di dalam hadis ya, la yusibul mu'min min hammin wala ghammin wala adha hatta syaukata yushakaha illa kaffarallahu anhu biha khatayahu. Tidaklah seorang mukmin ditimpakan suatu musibah, baik berupa kegundahan atau ghammin, yakni kerisauan, ghammin yakni gelisah ya, kerisauan. Wala ada, maupun gangguan-gangguan. Hatta syauka yushakaha, sampai duri yang menusuknya. Illa kaffarallahu anhu biha khatayahu. Melainkan dengan itu Allah menggugurkan dosa-dosanya. Ya. Jadi rasa sedih itu juga Allah gugurkan dosa. Ya. Begitu antum sedih karena suatu peristiwa yang bukan karena ulah antum, ya, gugurkan dosa. Selama antum bersabar atasnya. Ya. Nah, antum kembalikan bahwa ini adalah takdir Allah. Ya. Maka antum kembali kepada Allah, berharap kepada Allah. Maka ini jadi amal soleh dan dia menggugurkan dosa. Sampai tertusuk duri sekalipun. Sampai tertusuk duri sekalipun. Wahya imma fawatu mahbubin au husulu makruhin badaniyin au qalbiyin au maliyin. Dakhili au khariji. Kata Syekh, yakni musibah-musibah itu bisa berupa fawatu mahbubin, hilangnya sesuatu yang dicintai,
au husulu makruhin, atau mendapatkan sesuatu yang tidak disukai, hilangnya sesuatu yang dicintai atau mendapatkan sesuatu yang tidak disukai. Itu kan semua termasuk musibah itu, ya. Hilangnya yang dicintai itu kan musibah, ya. Antum ada duduk-duduk hilang uang begitu banyak, antum cinta sama uang, ya. Musibah, ya kan? Nah, atau begitu duduk-duduk ya tiba-tiba aja atau begitu jalan keinjak duri, terjadi sesuatu yang tidak disukai, ya. Nah, musibah itu bisa berupa hilangnya sesuatu yang dicintai atau ada terjadinya sesuatu yang tidak disukai, baik secara fisik, hati maupun harta. Ya, kalau hati kan berupa tadi kesedihan, kecemasan, ya. Nah, kemudian berupa fisik ya bisa jadi sakit atau tertusuk duri, ya, dan seterusnya. Dakhili au khariji, baik dari dalam diri sendiri atau dari luar, ya. Semua itu adalah dinamakan apa? Musibah. Ya. Mafhum? Baik. Lakinil masaibu bighairi fi'lil abdi. Ya. Perlu dicatat di sini, akan tetapi ya, musibah-musibah itu bukan karena perbuatan dia. Dia mendapatkan musibah itu bukan karena perbuatan dia. Maka ini menjadi penggugur dosa. Paham ya? Misalnya kalau musibah karena perbuatan dia tuh gimana Ustadz? Ada orang naik di pohon kelapa lompat. Terus kaki patah. Musibah nggak? Musibah. Ini dapat pahala nggak? Nggak dapat. Karena ini karena perbuatan dia gitu. Paham maksudnya ya? Subhanallah. Ini para ulama menerangkan permasalahan itu luar biasa sekali. Kalau hanya sekedar menyebutkan musibah yang didapati, ya bisa-bisa termasuk sudah. Walaupun dia buat-buat sendiri, ya kan? Nah, tetapi musibah yang menimpa dia itu bukan dia buat-buat sendiri. Ya, lalu dia ridho terhadapnya, maka insya Allah jadi penggugur dosa. Taib. Demikian akhwana fiddin azani Allahu wa iyyakum. Ini beberapa hal yang kita bisa sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini, yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah ta'ala. Kita tutup dengan kata Syekh rahimana wa rahimahullah, wa manittaqallaha. Ini ada satu paragraf yang ana enggak baca kepada antum karena kalau dibacakan pun penjelasannya sama lalu, ya. Ini ana sengaja enggak baca. Kemudian kata Syekh, wa manittaqallaha wa haqqaqa taqwahu wa khalaqan nasa ala ikhtilafi tabaqatihim bi khuluqil hasan faqad hazal khaira kullahu li'annahu qama bihaqqillahi wa huquqil ibad li'annahu kana minal muhsinina fi ibadatillah al muhsinina ila ibadillah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah wa haqqaqa taqwahu, dan dia merealisasikan ketakwaannya itu, wa khalaqan nasa ala ikhtilafi tabaqatihim bil khuluqil hasan, lalu dia mempergauli manusia sesuai dengan tingkatan-tingkatan mereka dengan akhlak yang baik, faqad hazal khaira kullah, maka dia telah mendapatkan kebaikan seluruhnya. Ya. Seorang yang dia bertakwa kepada Allah, lalu dia merealisasikan ketakwaannya, dia bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik sesuai dengan kondisi dan tingkatan manusia. Yang anak-anak diperlakukan dengan tingkatan anak-anak, yang ulama diperlakukan dengan tingkatan ulama, yang orang tua diperlakukan dengan tingkatan orang tua, semua dengan akhlak yang baik, maka faqad hazal khaira kullah, dia telah mendapatkan kebaikan seluruhnya. Li'annahu qama bihaqqillahi wa huquqil ibad, karena dia telah menegakkan hak Allah dan hak-hak hamba. Ya, dia telah menegakkan hak Allah dan hak-hak hamba. Di hadis ini kan kemarin kita katakan hadis ini terbagi dua, antara hak Allah dan hak hamba. Ya, jadi barang siapa yang menegakkan hak Allah dan hak hamba, maka dia telah mendapatkan kebaikan seluruhnya. Nah, wali'annahu kana minal muhsinina fi ibadatillah al muhsinina ila ibadillah, dan karena dia termasuk di antara orang-orang yang berbuat baik dalam beribadah kepada Allah dan orang-orang yang berbuat baik kepada hamba-hamba Allah. Ya, dia kalau menegakkan hak-hak Allah berarti dia beribadah kepada Allah dengan baik. Ya, orang-orang yang berbuat baik dalam beribadah kepada Allah.
Begitupun ketika dia berakhlak yang baik kepada manusia sesuai dengan tingkatan keadaan mereka, maka dia juga orang yang berbuat baik kepada hamba-hamba Allah. Ya. Nah, demikian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, kita hari ini cuma bisa menyelesaikan pembahasan yang telah kita bahas pada kemarin, penggalan dari hadis yang ke-17. Insyaallah taala pertemuan berikutnya kita masuk pada hadis yang ke-18 biidznillah. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tayyib. Memang ada di antara kebiasaan manusia begitu. Ketika kita menasihati dia mengatakan bahwa urus saja dirimu sendiri. Atau kadang-kadang dia mengatakan dikuburkan kita seorang diri. Kamu tidak bersama dengan saya dikubur. Ya kan? Nah, kita katakan benar memang. Tetapi syariat mewajibkan saya untuk memberikan nasihat kepada Anda. Bagian dari urus diri saya itu adalah mengurus diri Anda. Karena agama mengatakan bahwa di antara tanda keimanan seseorang itu adalah dia mencintai kebaikan yang ada pada dirinya itu ada pada saudaranya. Ya. Kalau dia katakan urus dirimu sendiri saja, bilang ya ini saya sedang mengurus diri saya ini dengan apa? Memperbaiki Anda. Kenapa? Karena kalau orang seperti Anda ini banyak di lingkungan kita, bisa jadi Allah menurunkan musibah, bukan Anda saja yang dapat, saya juga dapat. Ya, nah, dibalik saja. Nah, begitu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Baik, akhirnya.